Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslimah Daily, Puan, Akak, para dara dimanapun Anda menyaksikan. Suatu kebahagiaan dapat merasakan nikmat Ramadan tahun ini bersama Anda. Ananda, di bulan Ramadan penuh berkah ini, Ibu ingin mengingatkanmu tentang sosok Hafsah binti Sirin. Ia dikenal seorang ahli ibadah dan juga peduli pada umat. Ia dikenal menghabiskan malam di masjid untuk menegakkan sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir, terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Hafsah membeli kain kafan untuk dirinya sendiri sebagai pengingat kematian agar lebih ikhlas dalam beribadah. Meskipun ayahnya seorang budak, ia menjadi ulama besar, ahli fikih dan ahli hadis. Hafsah tinggal di Basrah. Ia aktivitasnya mengatur dan mengisi halaqah untuk siswa-siswinya yang jumlahnya banyak. Karena pengetahuannya yang mendalam tentang Al-Quran, tentang hadis, dan aspek praktis hukum Islam. Bahkan muridnya tidak hanya dari kalangan perempuan, tapi juga dari kalangan kaum laki-laki. Ummu Atiyah, Abu Ali Al-Iya, Salman bin Sirin, itu adalah beberapa muridnya yang juga terkenal sebagai ahli hadis. Hafsah terkenal dengan nasihatnya, "Wahai para pemuda, manfaatkanlah masa mudamu. Sebagaimana aku tidak melihat amal perbuatan tidak bisa dikerjakan dengan baik kecuali di masa muda." Pesan ini menekankan pentingnya memanfaatkan waktu muda untuk kebaikan. Maka para ananda, mari kita perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli kepada umat, dan bersabar dalam menghadapi tantangan. Dan juga ikut berjuang dalam menegakkan khilafah yang dapat menerapkan aturan Islam secara sempurna. Semoga ananda terus bertumbuh menjadi anak yang soleha dan mendapat keberkahan di bulan Ramadan ini. Ananda, di bulan Ramadan, bulan perjuangan ini, tentu kita tidak hanya membiasakan diri untuk menahan lapar dan haus, karena banyak orang di luar sana berpuasa hanya untuk menahan lapar dan haus. Nah, kita menginginkan momentum Ramadan ini menjadikan kita memiliki keimanan yang lebih tangguh, sehingga kita bisa mengenal perjuangan Islam yang lebih dalam, mengamalkan nilai-nilai Islam, kemudian juga turut menyebarkan kebaikan Islam hingga sampai di tengah-tengah masyarakat. Ada sosok teladan yang bisa kita teladani dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dialah sosok Ummu Waroqah binti Abdullah. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang memiliki keimanan yang teguh dan memiliki semangat juang yang luar biasa. Bayangkan, di tengah Ramadan ketika para sahabat Rasulullah dan Rasul pergi berperang ke perang Badar, maka Ummu Waroqah ingin ikut serta dalam peperangan, meminta izin kepada Rasulullah agar dia bisa mengobati para prajurit yang sedang terluka dan merawat mereka di medan peperangan. Ummu Waroqah pun mendedikasikan hidupnya untuk Islam. Beliau mempelajari Islam, terutama mempelajari ilmu-ilmu terkait bacaan Al-Quran. Karena bagusnya bacaan beliau, maka Rasulullah pun pernah menyuruh beliau untuk mengimami para wanita sholat di rumah beliau. Ini menunjukkan betapa beliau telah mendedikasikan hidupnya mempelajari Islam dan akhirnya bisa dinilai oleh Rasulullah baik dan menjadi imam di tengah para sahabat yang lain. Karena dedikasinya yang tinggi terhadap Islam, maka dunia mengenal Ummu Waroqah sebagai wanita pertama yang syahid di medan perang, dan Rasulullah menjulukinya sebagai syahidah. Ini tentu menjadi teladan bagi kita, menggambarkan kepada kita bahwa perempuan itu bisa berkontribusi tidak hanya di ranah domestik, tapi perempuan juga harus berkontribusi dalam perjuangan Islam dengan keteguhan iman dan keyakinan bahwa perempuan juga harus memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Ummu Waroqah, sosok yang memiliki kepribadian Islam, memiliki keteguhan iman, pengabdian dan pengorbanan untuk Islam. Tentu ini sangat menjadi teladan bagi ananda selanjutnya untuk juga meniru beliau, mencontoh beliau bagaimana seharusnya perempuan bisa memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat. Ananda, adakah kalian tahu siapa saja perawat perang pertama di dalam Islam?
adakah kalian mengenal sosok Laila Al-Ghifariyah? Ya, Laila adalah perawat cilik muslimah yang ikut di medan pertempuran bersama dengan Rasulullah SAW dalam beberapa peperangan penting untuk menjalankan misi kemanusiaan. Meskipun masih berusia sangat muda, dia memiliki tanggung jawab besar untuk mengobati para prajurit yang terluka, memberi minum para pejuang yang haus, dan juga mengobati para tentara-tentara di tengah kecamuk perang. Ia tidak takut dan tidak gentar demi para sahabat mendapatkan pertolongan medis. Sebagai salah satu generasi awal suku Ghifar, dia mendedikasikan dengan memberikan keteladanan terbaiknya untuk perjuangan Islam di bawah bimbingan Rasulullah SAW secara langsung. Bahkan Rasulullah SAW memberikan hadiah kalung kepada Laila Al-Ghifariyah sebagai bentuk penghormatan. Ananda, kalian dapat belajar banyak dari seorang muslimah yang berbakti dan juga kreatif yang mendedikasikan potensinya untuk membela Islam. Yakinlah Ananda bahwa sekecil apapun potensi yang diberikan untuk membela Islam secara tulus, maka akan memberikan dampak yang sangat besar. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang itu berlimpah kebaikan dan juga berlipat gandanya pahala. Sebagaimana yang kita ketahui, di tengah isu bencana yang belum ada pemulihan dalam beberapa bulan ini, ruang digital menjadi arena utama untuk penyebaran informasi, solidaritas, dan perdebatan. Mbak Pelipur Lara, dunia digital dipenuhi dengan unggahan kalian yang menginformasikan tentang penggalangan bantuan dan juga membentuk opini publik. Fenomena ini menunjukkan posisi strategis pemuda Islam hari ini. Jadilah pengobat atas segala kerusakan pemikiran dan juga neo-imperialisme hari ini. Ananda, penyelamatan kaum muslimin merupakan kewajiban dari kita, orang-orang yang beriman. Sebagaimana saat ini kita sedang dihantui oleh kondisi yang tidak biasa, yakni kita dalam tekanan hegemoni digital. Sebagaimana para Ananda sibuk dengan sosial medianya, yang tanpa sadar sosial media tersebut menjadi bagian dari diri kita semua saat ini dan mengarahkan kehidupan kita. Yang sebenarnya itu merupakan alat dari asing untuk mengatur gerak-gerik dan tingkah laku kita. Dan ini tidak sesuai dengan Islam. Ananda, kapan pertama kali kalian menyadari bahwa sosial media ini merupakan alat dari penjajah pemikiran kita untuk memasukkan ide-ide yang itu materialistik, kemudian membuat kebebasan di dalam diri kita? Kapan Ananda menyadarinya? Atau jangan-jangan Ananda baru pertama sekali mendengar istilah ini? Ya, kapitalisme merupakan landasan dari penyebaran sosial media saat ini. Sehingga apapun yang disebarkan oleh sosial media itu banyak sekali mengandung pemikiran-pemikiran ide kapitalis. Dan itu tanpa kita sadari, Ananda semua mengambil ide-ide itu. Sehingga yang seharusnya kita menjadikan syariat Islam, akidah Islam sebagai landasan kita, menjadikan ide-ide kapitalis yang mendasar di dalam diri kita. Dan inilah yang menyebabkan banyak generasi muda kita saat ini, Gen Z kita saat ini tanpa sadar tidak terikat dengan syariat Islam, melainkan terikat dengan ide-ide kapitalis materialistik. Sehingga Ananda, saksiyah Islam, kepribadian Islam itulah yang seharusnya dimiliki oleh kita saat ini. Pola pikir, pola sikap Islam yang menjadikan standar perbuatan kita adalah syariat Islam. Ananda, sebagaimana kisah Asma binti Yazid, ya, beliau merupakan orator para perempuan kaum muslimin. Dikatakan Asma binti Yazid tidak segan-segan untuk menyampaikan aspirasi para muslimah, menyampaikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik masalah agama ataupun bernegara. Beliau dengan berani menyampaikan pendapatnya. Dan tidak hanya itu, pada perang Yarmuk beliau juga masuk ke medan pertempuran dengan berani. Dia mengambil tiang kemah dan kemudian membunuh 9 tentara Romawi. Masya Allah, luar biasa. Dia benar-benar mencerminkan perempuan yang berani. Selain cerdas, berani, dia tampil dan bersegera melaksanakan hukum syara. Dan itulah sebaik-baik contoh untuk kita saat ini. Ananda, kalian telah melewati hari-hari istimewa sepanjang bulan ini.
Tak lengkap rasanya jika ibu tidak mengingatkan Ananda untuk mengambil pelajaran yang baik, terus merawat kebaikan-kebaikan yang sudah Ananda lakukan selama bulan puasa ini, dan berhijrah menjadi sosok yang naik level sebagaimana misi kita sejak awal puasa, menjadi sosok yang bertakwa dan membawa kebaikan untuk semua. Ini bukan soal kamu, ini soal umat masyarakat secara luas. Ananda harus berani dan tangguh sebagaimana Nusaibah binti Ka'ab, difaun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perisai Nabi. Ketika pasukan Muslim terdesak, Nusaibah melihat Rasulullah dikepung. Ia langsung mengambil pedang, berlari, membela dan melindungi Rasul di segala arah, membuat Rasulullah bersabda bahwa beliau tidak melihat kecuali Nusaibah dari sisi kanannya yang seluruh tubuhnya terluka parah. Tapi dia tidak mengeluh, menunjukkan keikhlasan yang sangat luar biasa. Ia adalah sosok perempuan pertama yang ikut perang di masa Rasulullah, turut serta dalam Baiat Aqobah, Perjanjian Hudaibiyah, Perang Hunain, dan Perang Yamamah. Beliau menjadi teladan loyalitas absolut dan keberaniannya. Seruan ini untuk seluruh pemuda muslim. Mari kita bina Saksya Islamiyah dalam barisan yang satu. Arahkan aktivisme untuk dakwah ideologis. Jadilah motor perubahan. Semoga nantinya kita menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat mengoptimalkan Ramadan. Sampai jumpa di medan kemuliaan Islam, Daulah Khilafah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.